cenderung berbentuk lebih kecil dibandingkan ikan yang lainnya dan memiliki warna sisik yang terang lebih bercorak dibandingkan ikan-ikan lainnya. Ikan hias ini biasa dipelihara untuk sebagai hobi seseorang atau hiasan di rumah. Nah, jadi di sini saya sudah memelihara beberapa ikan hias. Ada 3 jenis yang saya pelihara. Pertama, ikan hias kohaku, ikan hias molly, dan ikan hias molly golden black. Saya akan menjelaskan ikan hias yang kohaku. Jadi, ikan hias kohaku ini merupakan jenis ikan koi tertua dibandingkan koi-koi lainnya dan memiliki warna dasar yang putih silver dan memiliki corak warna orange kemerahan di atasnya. Jadi, ikan hias kohaku ini termasuk dalam genus ikan koi yang memiliki nama latin Cyprinus carpio. Morfologi dari ikan kohaku ini adalah berbentuk bulat lonjong, memanjang dan sedikit pipi ke samping atau kompresor. Lalu memiliki warna putih kesilveran dan memiliki corak warna oranye kemerahan. Nah, anatomi dari ikan kohaku ini memiliki sirip dubur, sirip ekor, sirip dada, telinga di bagian dalam, mata, mulut, anus, limpa, jantung, usus, dan organ pencernaan lainnya, serta alat reproduksi. Lalu, habitat dari ikan kohaku ini adalah di air tawar. Mereka biasanya hidup di air tawar atau air payau. Dan makanan dari ikan kohaku ini bisa pelet, udang, kutu air, cacing sutra, atau ganggang. Kalau nama lain atau nama daerah dari ikan ini, nama daerahnya itu ikan kohaku, kan dari Jepang. Jadi nama daerahnya itu ikan kohaku, namun nama lainnya tidak ada karena masih sedikit orang yang membudidayakan ikan tersebut. Jadi selanjutnya ada ikan golden black. Ikan golden black ini merupakan termasuk jenis ikan molly, yaitu termasuk dalam genus Poecilia spenops. Jadi ikan golden black ini merupakan salah satu ikan hias air tawar yang memiliki daya tahan tinggi, perawatan mudah, serta keistimewaan yang cepat untuk berkembang biak. Habitatnya berada di perairan air tawar. Nah, asal dari ikan ini berasal dari Meksiko, negara Meksiko dan Kolombia. Jadi ikan ini bisa dipelihara tanpa menggunakan aerator atau menggunakan air biasa saja sudah dapat kita pelihara. Nah, morfologi dari ikan ini adalah memiliki sirip punggung, sirip dubur, sirip ekor, dan sirip dada. Ikan ini memiliki ukuran paling besar 5 cm dan ikan ini cenderung berwarna golden atau emas dan berwarna hitam. Anatomi dari ikan ini adalah yaitu otak, sumsum tulang belakang, saraf perifid, dan organ lateral. Nama daerah dari ikan ini karena ikan ini termasuk dalam jenis ikan molly, jadi nama daerahnya adalah ikan molly. Cuman karena memiliki ciri khas warna yang berbeda dari ikan molly, para penjual ikan hias tersebut menyebutnya dengan black golden atau golden black. Lalu ada ikan molly. Ikan molly ini merupakan spesies ikan genus Poecilia spenops yang dikenal dengan nama umumnya umbrus atau molly. Untuk membedakan kerabatnya, kadang-kadang disebut molly pendek atau molly biasa. Nah, kalau misalkan ikan molly yang saya pelihara ini merupakan jenis ikan molly balon karena bentuknya sedikit lebih gemuk atau lebih bulat. Mereka ini mendiami perairan air tawar dan perairan pesisir. Nah, jenis ikan molly ini berasal dari laut Meksiko hingga Kolombia. Ikan ini juga merupakan jenis ikan liar berwarna kusam dan keperakan. Nama latin dari ikan ini yaitu Poecilia spenops. Lalu habitatnya di air tawar atau perairan payau. Nah, morfologi dari ikan molly ini memiliki sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor yang bercabang. Lalu bentuknya cenderung bulat oval dan memiliki kepala yang lebih kecil. Memiliki sisik berwarna putih dan siripnya itu cenderung berwarna orange atau kuning. Anatomi dari ikan molly ini adalah memiliki mata, mulut, dan organ pencernaan seperti usus, lambung, anus, dan jantung. Lalu sistem saraf yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sebenarnya nama umum dari ikan molly itu adalah umbrus. Nama molly itu merupakan nama lain dari ikan tersebut. Nah, kalau misalkan cara pembudidayaannya itu sebenarnya dengan cara memilih indukan yang berkualitas, yang tepat, dan memiliki kolam ikan khusus ikan hias, lalu memiliki peralatan-peralatan seperti aerator, oksigen pada air, dan makanan ikannya. Lalu menyediakan tempat untuk ikan-ikan ini bertelur, melakukan pemijahan. Selanjutnya, memisahkan telur dari larvanya, dan melakukan proses penetasan telur. Selanjutnya, jaga air dalam kolam ikan tersebut agar selalu tetap bersih. Berikut ini adalah proses saya melakukan pemeliharaan ikan tersebut. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam memelihara ikan hias ini adalah yang pertama manusia, yang kedua adalah material bahan atau pakannya, yang ketiga peralatan seperti tempat, yang ketiga adalah bahannya yaitu kalau ikannya bisa tidak menggunakan aerator, jadi bahan tersebut hanya tempatnya saja. Dan yang keempat adalah
sistem kerja. Sistem kerjanya yaitu dengan mengganti airnya minimal 2 hari sekali supaya ikan tetap bisa terjaga kebersihannya dan bisa hidup dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini saya menggunakan pakan jenis pelet, yaitu pelet ikan yang biasanya saya kasih 1 hari sekali. Lalu saya juga memiliki beberapa tempat wadah seperti ini untuk cadangan air ikan tersebut, karena jika tidak menggunakan aerator, ikan yang dari air keran atau air sumur gitu harus didiamkan selama 1 malaman agar kadar kaporit dalam air tersebut bisa hilang atau turun di endapan air itu, karena ikan ini tidak bisa terkena air kaporit. Nah, jenis ikan yang saya pelihara ini adalah jenis ikan air tawar, jadi ikan ini tidak memerlukan mesin atau aerator untuk bertahan hidup. Jadi hanya menggunakan air biasa yang diendap 1 malaman lalu bisa digunakan untuk ikan tersebut. Kesimpulan dari video ini adalah cara memelihara ikan yang baik dan benar itu tergantung pada ikannya tersebut. Jenis ikan yang memerlukan aerator, maka belilah aeratornya terlebih dahulu, lalu kalian bisa memelihara ikan tersebut di rumah. Tetapi kalau misalkan seperti saya, ikannya merupakan jenis ikan air tawar yang tidak memerlukan aerator, kalian bisa memeliharanya tanpa menggunakan aerator tersebut dan hanya mengganti airnya saja minimal 2 hari sekali. Sebenarnya air yang digunakan itu bebas, tetapi sebelum digunakan wajib didiamin minimal 1 malaman atau 1 jam agar kadar kaporit dalam air tersebut bisa hilang dan aman digunakan untuk mengganti air ikan hias ini, ikan hias tersebut. Sekian video dari saya, sampai jumpa.